Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Alessia Zoraya Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi dasar pajak, yaitu dasar-dasar pajak. Sebelumnya, kita lihat dulu ya, data APBN di Indonesia pada tahun 2020. Pada grafik samping menunjukkan penerimaan dan pengeluaran belanja negara. Penerimaan atau pendapatan negara ini ditunjukkan oleh grafik yang berwarna biru, sedangkan pengeluaran belanja negara ditunjukkan oleh grafik yang berwarna kuning. Di tahun 2020 ini, pendapatan negara sangat anjlok, menurun di angka 1.699 triliun. Dan belanja negara ini di tahun 2020 ini meningkat sekitar 2.739 triliun. Mengapa meningkat? Pada tahun 2020 ini banyaknya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi, seperti menyalurkan bantuan dana tunai, bantuan sembako, bantuan kuota belajar, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kinerja penerimaan pajak? Pada tahun 2019, kinerja penerimaan pajak mencapai 84%. Targetnya itu sekitar 1.577 triliun, yang mampu ditarik oleh pemerintah sekitar 1.332 triliun. Ini berarti sudah banyak masyarakat yang membayarkan pajaknya, yang sudah taat membayarkan pajaknya. Namun, angka tersebut masih kurang. Banyak orang di luar sana yang belum membayarkan pajaknya, belum taat membayarkan pajaknya. Di samping itu, ada istilahnya free rider. Apa sih itu free rider? Free rider itu adalah orang-orang yang diwajibkan untuk membayar pajak, tetapi dia tidak mau membayarkan pajaknya. Ini ada siklus free rider. Di sini orang-orang membayarkan pajaknya, membayarkan uang pajak. Uang pajak ini masuk ke kas negara. Dari kas negara ini lalu dibuatlah APBN. Dari APBN ini dibentuklah seperti fasilitas kesehatan, fasilitas sarana transportasi, fasilitas tempat tinggal, fasilitas listrik, dan lain sebagainya. Lalu pembayar pajak ini menikmati dan merasakan dari fasilitas pajak ini. Namun si free rider juga ikut merasakan dari fasilitas ini tanpa mau membayarkan pajaknya. Kita sebagai warga Indonesia harus taat membayar pajak untuk memajukan negara kita, untuk Indonesia yang lebih maju. Lalu kita masuk ke definisi pajak. Definisi pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, SH. Beliau adalah Guru Besar Hukum Pajak Universitas Padjadjaran Bandung. Pajak menurut beliau adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung, dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Jadi di sini pajak itu iuran pajak yang masuk ke kas negara yang kalau ada undang-undangnya itu dapat dipaksakan untuk membiayai pengeluaran umum. Selanjutnya ada unsur-unsur pajak. Unsur-unsur pajak ini terdiri dari 4 unsur. Yang pertama itu ada subjek pajak. Subjek pajak ini adalah orang atau badan yang dibebani pajak yang diatur dalam undang-undang. Lalu yang kedua ada wajib pajak. Wajib pajak ini adalah orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban dan atau keharusan untuk mendapatkan NPWP, nomor pokok wajib pajak, dari Dirjen Pajak. Jadi kita yang sudah bekerja harus membuat NPWP. Lalu yang ketiga ini ada objek pajak. Objek pajak ini adalah benda atau barang yang menjadi sasaran pajak. Contohnya itu seperti kita punya mobil, motor, atau rumah yang tempat tinggal kita saat ini. Semua itu dikenai pajak. Lalu yang keempat ini ada tarif pajak. Tarif pajak itu adalah pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada yang dibayarkan oleh subjek pajak yang menjadi tanggungannya.
Tarif pajak ini umumnya berbentuk persentase, bisa 5%, 10%, 25%, tergantung pajak apa tersebut. Lalu apa sih bedanya pajak, retribusi, dan sumbangan? Pajak itu manfaatnya tidak langsung bagi si pembayar pajak. Contohnya itu pajak penghasilan. Lalu yang kedua itu ada retribusi. Retribusi itu manfaatnya itu langsung bagi si pembayar. Contohnya itu apa? Seperti kita membayar tol. Itu kita bayar tol, lalu kita merasakan fasilitas yang ada di tol. Lalu yang sumbangan. Sumbangan itu manfaatnya langsung bagi penerima sumbangan. Lalu ada fungsi pajak. Fungsi pajak ini ada 4. Yang pertama ini ada budgeter. Budgeter ini pajak sebagai pemasukan kas negara, yaitu menjadi APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Terus yang kedua ada reguleren. Reguleren ini adalah pajak yang digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan yang seperti apa? Misalkan pemerintah ingin memberantas atau mengurangi orang yang mabuk. Berarti pemerintah harus menaikkan pajak atas minuman keras. Atau contoh lain, pemerintah ingin mengurangi atau memberantas orang yang merokok. Berarti pemerintah harus menaikkan pajak atas rokok. Lalu yang ketiga ada stabilitas. Stabilitas ini pajak sebagai alat untuk menjaga kestabilan, terus misalnya itu kestabilan nilai rupiah. Yang keempat ada redistribusi. Redistribusi ini pajak sebagai pemerataan kesejahteraan. Meskipun tidak semua orang yang mampu membayar pajak, namun orang tersebut juga bisa dapat merasakan dari pajak tersebut. Lalu, menurut sifatnya, pajak itu dibagi menjadi 2, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif ini adalah pajak yang penaannya itu dilihat dulu dari objeknya. Setelah objeknya terlihat, baru dilihat subjeknya. Contohnya itu seperti apa? Seperti PBB, PPN, dan pajak kendaraan bermotor. Lalu yang kedua ada pajak subjektif. Pajak subjektif ini, pajak itu yang pengenaannya dilihat dari subjeknya terlebih dahulu. Setelah subjeknya terlihat, baru dilihat objeknya. Contohnya ini seperti pajak penghasilan atau PPh. Begitu saja penjelasan dari materi dasar-dasar pajak yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita sebagai warga Indonesia harus taat membayar pajak. Ayo bayar pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.